Honda Vario 125 injeksi kita rubah jadi Ruku Slow Rider. Kalau zaman dulu kita sebutnya yang modelin seperti ini low rider. Seperti apa spesifikasinya? Langsung aja kita bahas. Halo, selamat sore umat manusia. Balik lagi dengan saya Enggal dari Enggal Modified Banyuwangi. Satu unit Honda Vario 125 injeksi pesanan dari Mas Adil di Kota Malang, baru aja kelar. Unit ini udah molor lama banget. Maaf dan terima kasih pengertiannya ya Mas Adil, udah sabar untuk nunggu unit ini sampai finish dan besok pagi kita langsung kirim ke Malang. Sekalian saya mau mancing di sana gitu. Jadi unitnya ini konsep seperti ini low rider gini itu udah ada dari era tahun zaman saya SMA. Jadi 2000 berapa itu ya? 2004 2005 dan orang-orang udah pernah saya bahas tuh ya. Yang bikin booming bukan iklan rokok itu dan bukan salah satu band itu juga yang bikin booming, dan di era itu mungkin sosial media nggak semudah sekarang untuk diakses ya, dan adanya hanya di majalah-majalah otomotif seperti Autotrend, kalau dulu SMA ya Autotrend, Motor Plus, Auto Plus dan sebagainya. Ini motor sering dipakai harian enak, dipakai kontes juga keren, tinggal kalau main kontes tinggal main aja, variasinya, spesifikasinya, dan detailingnya dibikin seunik mungkin atau dibikin seganteng mungkin gitu. Jadi biar bisa masuk atau biar bisa ngelawan lah sama lawan-lawan yang sekelasnya gitu. Dan seru banget, teman-teman SMA saya dulu banyak juga yang pakai model seperti ini. Nggak banyak sih ya, tapi beberapa ada yang pakai dengan velg mobil. Kalau dulu ya velg mobil ring 14, lebarnya itu sampai 7,5 inci. Kalau nggak salah dulu Swallow itu ngeluarin ban 14 itu sampai dengan ukuran 160. Tapi kalau sekarang kita tanya distributornya langsung pun udah nggak ngeluarin yang ukuran segitu. Jadi kita pakainya di 140 maksimal. Tapi ada beberapa lingkar atau ring lainnya yang 13, ada yang berapa itu sampai di 160, 170 kalau nggak salah, saya lupa lah, kurang lebihnya segitu. Dan unit ini udah finish, kita langsung bahas aja spesifikasinya. Untuk master rem dari stang dulu ya. Stang kita pakai model yang lurus gitu nih. Posisi ridingnya itu enak. Posisi ridingnya itu enak, walaupun motor ini panjang tapi handlingnya masih terbilang nyaman, nggak yang berat, nggak yang aneh dan sebagainya. Karena wheelbase-nya pun panjangnya nggak yang terlalu over banget, nggak. Ini kelihatan panjang karena ekornya kita bikin pendek. Posisi kemudinya itu nggak yang ngebungkuk gitu, walaupun mungkin teman-teman tadi lihat antara jok dan stang itu kok pendek banget gitu ya. Tapi ini motor posisi ridingnya masih normal-normal aja, mau kaki di pijakan depan, mau di kaki di belakang gini sama aja, posisinya nggak yang nunduk gitu. Dan pengereman kita udah pakai RCB, rem depan dan rem kiri, jadi sama persis dengan motor-motor matic yang beredar seperti itu. Untuk speedometernya kita masih pakai standar dari Vario-nya aja, udah kita sesuaikan di cover kelistrikan ini. Dan lampu depan kita udah pakai daymaker dengan ukuran 4,5 inci, kita pakai 2, jadi udah pasti ini terang banget. Dan naik turunnya itu bisa di setel manual, jadi tinggal kendorin aja baut kanan kiri ini gitu. Terus untuk roda depan belakang kita pakai ring 14, velg depan belakang custom. Untuk yang depan kita pakai lebar 5 inci
dan yang belakang kita pakai lebar 5,5 inci. Untuk ban depannya kita pakai 130 dan yang belakang kita pakai 140. Kalau masalah ban ini atau velg, teman-teman bisa seandainya mau pengen dibikin lebih lebar lagi, dibikin lebih gambot lagi bannya, itu bisa tergantung nanti mau pakai tipe ban apa dan maunya lebar berapa dan lingkarnya pakai diameter berapa gitu. Motor lowrider gini itu memang didesain sesimpel mungkin biar tampilannya itu clean. Ini injeksi tapi kabel-kabel teman-teman bisa lihat ya, rapi semua, dan electrical set, speedometer set semuanya masih lengkap. Jadi fungsinya masih sama persis dengan motor-motor pada umumnya seperti itu. Untuk kaliper set depan belakang kita pakai RCB. Untuk disc brake kita juga pakai TDR depan belakang, dan selang rem kita seperti biasa pakai TDR. Untuk bikin motor seperti ini itu sebenarnya nggak susah, sebenarnya itu gampang. Tinggal mungkin teman-teman kalau alatnya belum lengkap, teman-teman harus join sama bengkel bubut dan sebagainya. Karena kayak bikin velg seperti ini harus benar-benar presisi, harus benar-benar lurus, nggak bisa asal-asalan. Kalau yang depan mah gampang ya, tapi kalau yang belakang harus disesuaikan dengan as CVT-nya dan sebagainya. Jadi biar nggak asal-asalan dan benar-benar kuat. Jangan sampai velgnya ntar retak, pecah, atau mungkin bahkan lepas dari pengait di as CVT-nya, itu ngeri banget cuy gitu. Untuk suspensi belakang kita pakai ISS. Nah, mungkin teman-teman pada penasaran kenapa suspensi belakang nggak dibikin agak rebah, kenapa dibikin vertikal? Karena Mas Adil ini berat badannya lumayan, jadi kalau saya dengan berat 75 itu seakan-akan nggak main dia nih, tapi kalau dinaikin sama ownernya ini dia bakal main. Nggak usah saya sebut berapa lah ya beratnya, tapi motor yang kita bikin itu udah request dari ownernya, mulai tinggi badan, berat badan, dan sebagainya. Joknya kita bikin lebih lebar, nggak terlalu panjang, memang pengennya pendek, dan ini empuk banget, teman-teman bisa lihat. Jadi dipakainya itu nyaman, pas gitu. Di selangkangan itu kita tuh nggak ngangkang, dan kaki juga masih nekuk. Kalau masalah tingginya, ground clearance-nya itu aman. Ketika ada portal, teman-teman bisa aja ambil serong dan sebagainya. Dan motor-motor seperti ini kadang masih banyak pertanyaan yang aneh aja ketika dipakai di jalan rusak, ketika dipakai tanjakan dan sebagainya. Ya, motor ini beda modelnya aja, kalau tenaganya sama aja dengan Vario 125 pada umumnya. Mesin standar, rebuild total, jadi selama tanjakan itu normal dan sebagainya ya nggak ada masalah gitu. Sesuai kemampuan motornya aja lah gitu. Terus kalau dipakai ke hutan, ya ngapain ke hutan pakai motor seperti ini gitu. Ke hutan pakai KLX mungkin, pakai WR, KTM, Husky, dan lain sebagainya lah gitu. Jadi motor itu didesain sesuai kebutuhannya masing-masing gitu, sesuai peruntukannya. Jadi ya konyol aja, kenapa sih ada kepikiran, ada pertanyaan seperti itu gitu. Ya udahlah, terserah teman-teman ya, mungkin sampai di situ masih mikirnya gitu. Dan lanjut lagi di knalpot. Ini knalpotnya model kapsul oval, jadi ala-ala silencernya motocross gitu, dan suaranya ini enaknya itu nggak berisik tapi dalam, ngebas gitu. Dan ada beberapa parts lainnya yang udah kita sesuaikan, seperti filter udara. Filter udara itu yang tadinya Vario itu gede banget ya kan, jelek gitu dilihatnya, ini udah kita buatin khusus untuk Vario 125 injeksi. Jadi tanpa harus merubah atau harus telanjang itu throttle bodinya. Untuk tangki, tangki ada di bawah pijakan sini, ini. Untuk kapasitasnya kurang lebihnya 4 liter, jadi teman-teman sekali isi itu udah cukup banyak dipakai jalan. Vario ini mungkin 25-30 km ya, jadi sekali isi itu udah 120
kilo lah kurang lebihnya, udah cukup banget itu. Udah kalau mau kota-kota aja udah capek deh itu keliling-keliling kota gitu. Untuk spesifikasi lainnya seperti footstep, detailing, kita pakai bahan dural dengan finishing poles, jadi nggak main bahan kuningan. Jadi memang tampilannya motor ini cuman main chrome dan finishing cat. Body setnya total dengan warna biru Tosca gitu, simple banget. Ditambah ya mainan karbon seperti ini aja, nggak perlu dianeh-aneh deh. Yang penting motor itu tampilannya kelihatan clean, rapi, bersih, itu udah enak dilihat. Oke, kita coba hidupin. Dari tadi ngomongin knalpot nggak dihidup-hidupin, ntar penasaran suaranya, ntar saya dimarahin lagi gitu. Jadi kuncinya ini itu kita bikin variasi aja, dan nggak yang kayak motor-motor lainnya yang biasanya langsung bisa on kayak mobil gitu. Ini enggak, ada kita main tombol. Udah, injeksinya udah standby, udah siap, kita hidupin. Tuh, suaranya adem. Tapi begitu digas, dibetot baru keluar. Kurang lebihnya seperti itulah ya. Nah, seperti itu. Gimana menurut kalian? Kira-kira minat nggak? Atau yuk, coba dong. Rukus Row Rider seperti ini kita bikin booming lagi. Ini ada beberapa pesanan, ada sisa 4 kalau nggak salah. Dan kayaknya bakal booming lagi di 2025 deh ini. Gimana menurut kalian? Share di kolom komentar. Oke, saya rasa review kali ini udah cukup ya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Terima kasih buat teman-teman yang udah like, komen, dan share. Terima kasih banyak. Semoga video-video dari Enggal Modified bermanfaat untuk kita semua. Bisa menginspirasi kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan dan sukses selalu untuk kita semua. Selamat sore umat manusia.